Sejak awal, keberadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah memfasilitasi, mengkoordinasi, mengupayakan berbagai hal dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, karena tujuannya sangat luas, sangat kompleks, maka supaya mudah dipahami, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membuat arah kebijakan pembangunan desa, sehingga setiap warga desa akan bisa memahami mau di mana, mau dibawa kemana sih pembangunan desa kita di masing-masing daerah. Kok ada yang bicara tentang stunting, ada yang bicara tentang PAUD, ada yang bicara tentang posyandu, ada yang bicara banyak hal. Nah, semua itu benar dan memang harus dilakukan karena ujungnya adalah bagaimana warga masyarakat desa ini mengalami percepatan dalam peningkatan kesejahteraan. Nah, itulah makanya supaya semua warga masyarakat bisa memahami dan kemudian ikut menjadi bagian penting di dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyusun yang namanya arah kebijakan pembangunan desa yang kita sebut dengan SDGs Desa atau SDGs Desa. Mau dibaca apa saja silahkan, yang penting kan paham. Nah, SDGs Desa ini jelas kita semua sudah tahu, meskipun pemahaman kita tentang SDGs Desa masih berbeda-beda, tetapi pada akhirnya semua akan paham bahwa SDGs Desa adalah satu arah yang bisa dijadikan penunjuk untuk pembangunan yang kita lakukan di desa-desa itu mau dibawa kemana. Misalnya sekarang, goals yang pertama, SDGs yang pertama, desa tanpa kemiskinan. Nah, semua jelas sekarang bahwa apapun yang kita lakukan di desa, menggunakan dana desa, menggunakan alokasi dana desa, meminta dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan dari berbagai perusahaan, kita berupaya semaksimal mungkin agar desa-desa kita menjadi desa tanpa kemiskinan. Nah, dengan ini maka semua akan paham. Sehingga kalau di desa kita masih terlalu banyak warga miskin, berarti fokus pembangunan yang harus kita lakukan adalah menuju terwujudnya desa tanpa kemiskinan. Yang kedua, desa tanpa kelaparan, dan seterusnya. Saya kira sudah paham semua, saya hanya ingin mereview aja supaya kita sama-sama memahami dan terus-menerus mendalami dan menjelaskan kepada para pihak. Pak Kepala Desa menjelaskan kepada warga masyarakatnya di dalam merencanakan pembangunan, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, di dalam musyawarah desa untuk menyusun rencana kerja pembangunan desa juga selalu merujuk pada berbagai hal yang memang sudah menjadi arah kebijakan pembangunan. Nah, supaya arah kebijakan pembangunan ini bisa kita jalani dengan baik, sesuai dengan kondisi objektif yang ada di desa, maka kita harus punya data. Nah, inilah makanya Bapak Ibu, saudara sekalian dan sahabat-sahabat yang saya banggakan, data itu sangat-sangat penting untuk dimiliki oleh desa. Supaya tahu persis berapa sih warga desa yang miskin, masih adakah warga desa yang busung lapar, bagaimana sih kondisi kualitas pendidikan warga desa, bagaimana sih kondisi infrastruktur desa, di mana yang sudah bagus, di mana yang masih perlu penanganan, terus gimana cara penanganannya. Nah, semua itu akan bisa tertangani dengan bagus asal desa-desa punya data.
Nah, pemutakhiran data berbasis SDGs desa itu arahnya ke sana. Sehingga di desa punya data yang lengkap tentang kewargaan. By name, by address. Ada nama dan ada alamat. Kemudian kewilayahan. Jadi ada RT, pembangunan desa dan seterusnya. Kemudian ada kelembagaan. Kelembagaan ini penting karena kita ingin semua bangunan kita, program-program kita tertata di dalam sebuah sistem. Itulah makanya perlu adanya kelembagaan. Nah, 3 hal inilah yang kemudian menjadi pangkalan utama di dalam kita merencanakan pembangunan. Kita terus tahu persis tentang bagaimana kondisi kewargaan kita. Warga miskinnya gimana, apakah masih ada warga yang berpenyakit kronis menaun, apakah ada lansia yang tidak bisa makan, apakah kita menemukan lansia yang sendirian di rumahnya nggak layak huni dan seterusnya. Nah, ini baru kita bisa akan ngomong dengan enak kalau data-data kita miliki. Yang kedua, kewilayahan. Kewilayahan kita ada berapa RT, kondisi masing-masing RT gimana, bagaimana irigasi, bagaimana kecuraman wilayah kita, sehingga kita sudah sejak awal bisa mengantisipasi bencana, bisa melakukan berbagai kegiatan mitigasi bencana dan seterusnya. Bagaimana kemudian adat istiadat kita, ini kelembagaan. Makanya di dalam SDGs yang ke-18 adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Ini yang terus saya omong di mana-mana. Jangan sampai kita di dalam merencanakan pembangunan desa tercerabut dari akar budayanya. Nah, kita sebagai warga desa harus setiap hari itu mengevaluasi adat istiadat kita ini masih bertahan apa enggak. Tentu yang bagus-bagus. Nah, kalau sudah ada penggerusan atau misalnya ada kebiasaan-kebiasaan bagus yang mulai surut, ini harus kita upayakan jangan sampai surut. Misalnya budaya gotong royong. Misalnya lagi budaya memberikan saling menghormati. Budaya mendidik anak dengan pola-pola yang kesederhanaan di desa dan seterusnya. Nah, budaya-budaya ini harus kita kawal betul, jangan sampai, termasuk misalnya di desa ada bahasa khusus, ada bahasa yang tinggalan nenek moyang. Tolong, bagi yang desa punya bahasa tinggalan nenek moyang, tolong jangan sampai mati. Entah gimana caranya. Misalnya ada perdes yang mewajibkan warga desa menggunakan bahasa itu untuk kehidupan sehari-hari. Minimal selama seminggu 3 hari harus wajib pakai bahasa lokal misalnya. Boleh, itulah kebinekaan kita, itulah pembangunan kita di Indonesia, dan itulah yang harus kita pertahankan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, para pengelola BUMDes, para pengelola desa wisata, Pak Kepala Desa, Pak Kepala Kampung, dan yang lain-lain, itulah kemudian, maka saya terus menekankan agar data itu terus menjadi acuan utama kita di dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi pembangunan. Sehingga ke depan saya ingin betul suatu saat nanti ketika ada musyawarah desa, orang tidak lagi ngomong saya ingin. Nah, ini penting. Kalau selama ini saya lihat misalnya saya ingin bangun ini, katanya kepala desa, kepala kampung, katanya BPD, enggak, saya ingin bangun ini. Katanya tokoh adat, enggak, saya ingin bangun ini. Nah, ini yang harus kita mulai, kita hilangkan, saya ingin. Tetapi, bahasa yang kita pakai, ini loh masalah desa, maka kita harus menyelesaikan masalah ini. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ayo kita bangun dengan cara ini. Nah, ini yang saya maksud, merencanakan pembangunan berbasis masalah. Merencanakan pembangunan berbasis